Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria ya. Kenalin dulu, aku Kak Nanda dan rekan saya. Halo, aku Kak Wardah. Dan rekan saya lagi. Hai, aku Kak Helmi. Dan yang terakhir. Halo, aku Kak Faiz. Oke, hari ini kita akan belajar materi matematika yang sangat seru, yaitu aritmatika sosial. Pernah nggak sih kalian belanja dan mikir, kenapa harga diskon segini? Atau untung dan rugi itu dihitungnya gimana ya? Gimana tuh Kak? Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yuk belajar bareng-bareng Dan temukan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Wardah Kalsum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu aritmatos yang memiliki arti angka. Aritmatika sosial merupakan cabang ilmu matematika yang berkaitan tentang matematika atau perhitungan. Aritmatika dalam bahasa Arab disebut dengan al-hisab. Aritmatika sosial sebagai materi yang digunakan dalam mengidentifikasi tingkat berpikir kreatif siswa. Dengan materi tersebut, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari bersama dengan bagian-bagiannya. Nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang pertama yaitu nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada. Rumusnya yaitu nilai keseluruhan. Untuk mencari nilai keseluruhan adalah banyak unit dikali nilai per unit. Yang kedua yaitu nilai per unit. Nilai per unit adalah nilai per satu satuan dari semua unit yang ada. Adapun untuk mencari nilai per unit adalah nilai keseluruhan per banyaknya unit. Yang ketiga yaitu nilai sebagian. Nilai sebagian adalah nilai barang dalam suatu bagian tertentu. Nilai keseluruhan dapat dihitung jika nilai per unit diketahui. Adapun rumus untuk mencari nilai sebagian adalah banyak sebagian unit dikali nilai. Selanjutnya yaitu contoh. Pak Ali menjual satu kotak pena di toko miliknya dengan harga Rp15.000. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah pensil. Seorang membeli sebuah pensil dan pemilik toko menjualnya dengan harga Rp1.250 per buah. Dalam hal ini, harga satu kotak pensil Rp15.000 disebut nilai keseluruhan, sedangkan harga satu pensil Rp1.250 disebut nilai per unit. Laba atau untung. Laba atau untung adalah selisih positif antara hasil penjualan dikurangi dengan biaya dan pajak. Rumus dalam mendapatkan keuntungan adalah untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Selanjutnya yaitu rugi. Kerugian adalah selisih dari harga penjualan dengan pembelian. Jika harga penjualan kurang dari harga pembelian, rumus dalam mencari nilai rugi adalah rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu harga pembelian dan juga harga penjualan. Yang pertama, harga pembelian adalah suatu harga beli oleh pedagang dari grosir tempat lain
Adapun rumus dari harga pembelian ini yaitu harga jual ditambah laba. Kemudian yang kedua adalah harga penjualan, yang dimana harga penjualan ini selisih antara harga pembelian dan penjualan yang juga dinamakan dengan untung dan rugi. Dan dalam hal ini juga terdapat dua rumus, yaitu pada saat mengalami keuntungan dan juga pada saat mengalami kerugian. Adapun rumus pada saat mengalami keuntungan yaitu harga jual ditambah laba. Kemudian pada saat mengalami kerugian, rumusnya yaitu harga beli sama dengan harga beli dikurang rugi. Selanjutnya adalah presentasi untung dan presentasi rugi. Yang pertama adalah presentasi untung, yang dimana presentasi ini didapatkan penjual ketika harga jualnya lebih besar nilainya daripada harga beli, sedangkan presentasi kerugiannya itu disebabkan harga beli yang lebih besar dari harga jual. Adapun rumusnya yaitu untung per harga pembelian dikali 100%. Kemudian presentasi rugi, yang apabila harga beli jauh lebih besar daripada harga jual atau pendapatan, yang dimana rumusnya itu yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%. Kemudian ada pun contoh dari presentasi untung, yang dimana contohnya itu Syifa membeli 2 kg garam seharga Rp30.000. Kemudian garam tersebut dijual kembali seharga Rp40.000. Berapakah persentase keuntungan Syifa? Bisa kita lihat di penyelesaian ini, yang dimana harga beli dan harga jual kita kurangkan menjadi sehingga hasilnya menjadi 10.000. Kemudian karena tadi rumus dari presentasi keuntungannya itu adalah untung per harga pembelian dikali 100%. Jadi 10.000 per 30.000 dikali 100% sama dengan 33,33%. Selanjutnya adalah contoh dari presentasi rugi. Adapun contohnya yaitu Pak Mohan membeli sebuah kulkas baru dengan harga 4.500.000. Karena Pak Mohan sedang membutuhkan uang, jadi beliau menjual kulkas tersebut dengan harga 4 juta saja. Tentukan berapa presentasi kerugian yang dialami oleh Pak Mohan. Bisa kita lihat dari penyelesaian ini. Langkah awalnya sama dengan tadi, yaitu harga beli kita kurangkan dengan harga jual, yang dimana hasilnya adalah Rp500.000. Kemudian dari rumus presentasi rugi tadi, yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%, yaitu Rp500.000 per Rp4.500.000 dikali 100%, yang dimana hasilnya 11,11%. Jadi presentasi kerugian yang didapatkan oleh Pak Mohan yaitu 11,11%. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Nashwa Amrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskon atau rabat. Rabat adalah potongan harga atau lebih dikenal menggunakan kata diskon. Biasanya supermarket menggunakannya buat menarik konsumen untuk datang ke supermarket. Misalnya, saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, supermarket yang menggelar diskon buat aneka macam kebutuhan, baik makanan, pakaian, dan lainnya. Dan umumnya, potongan atau diskon ini diperhitungkan menggunakan persen. Rabat atau diskon dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa kita lihat di PowerPoint. Rabat sama dengan presentasi diskon dikali harga sebelum diskon.
Berikutnya, rumus dalam menentukan harga setelah diskon yaitu bisa kita lihat kembali ke PowerPoint. Harga setelah diskon sama dengan harga sebelum diskon dikurang dengan diskon. Nah, agar lebih paham mengenai diskon atau rabat ini, mari kita sama-sama melihat contoh soal yang ada di PowerPoint. Nah, adapun contoh soalnya yaitu Faiza membeli sebuah gamis seharga Rp125.000 di sebuah toko gamis dan toko tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Berapakah harga yang harus dibayar Faiza? Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, seperti yang kita ketahui, harga sebelum diskon dari gamis tersebut adalah Rp125.000. Kemudian kita cari berapa potongan harga atau diskon dari gamis tersebut. Nah, adapun rumus mencari potongan harga atau diskon yaitu persentase diskon dikali dengan harga sebelum diskon. Nah, persentase diskon dari gamis yang akan dibeli Faiza adalah 20%. Kemudian harga gamis yang akan dibeli Faiza sebelum diskon sebesar Rp125.000. Kemudian kita operasikan 20% atau 20/100 dikali dengan Rp125.000. Nah, mendapatkan hasil akhir 25.000. Berarti potongan harga atau diskon dari gamis tersebut adalah Rp25.000. Kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya yaitu harga setelah diskon. Nah, untuk mencari harga setelah diskon, kita kurangkan harga sebelum diskon dikurang diskon. Seperti yang kita ketahui, harga gamis yang akan dibeli Faiza itu sebesar Rp125.000. Kemudian potongan harga yang didapatkan sebesar Rp25.000. Jadi Rp125.000 dikurang dengan Rp25.000 adalah Rp100.000. Jadi harga yang harus dibayar Faiza untuk sebuah gamis itu adalah Rp100.000. Selanjutnya kita melangkah ke submateri bruto, neto, dan tara. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu bruto, neto, dan tara. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu bruto. Istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama dengan pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Nah, misalnya dalam sebuah kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Nah, ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Nah, kemudian apa sih itu neto? Istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misalnya, dalam sebuah kemasan snack tertuliskan neto adalah 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa pembungkusnya adalah 300 gram. Kemudian, untuk tara. Istilah tara diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misalnya, diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti taranya adalah 50 gram. Atau secara sederhananya, berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Setelah kita mengetahui apa itu bruto, neto, dan tara, selanjutnya saya akan memperlihatkan dan menjelaskan rumus mencari bruto, neto, dan tara. Pertama, untuk rumus bruto. Bruto, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa disebut berat kotor.
Adapun rumusnya yaitu bruto sama dengan neto ditambah tara. Setelah kita mengetahui rumus mencari bruto, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari bruto ini. Adapun contoh soalnya yaitu Kayla membeli sekaleng selai coklat seberat 7.000 gram. Setelah itu, berat wadah selai coklat itu adalah 500 gram. Berapakah brutonya? Kita masuk ke langkah penyelesaian. Seperti yang kita ketahui dari soal, satu wadah selai coklat itu beratnya 7.000 gram. Kemudian, tara atau berat wadah selai coklat itu adalah 500 gram. Oke, kita tahu netonya, kita tahu taranya. Untuk mencari bruto, seperti yang telah saya sebutkan, rumus mencari bruto itu neto ditambah tara. Jadi kita jumlahkan 7.000 gram ditambah dengan 500 gram menghasilkan 7.500 gram. Jadi bruto satu wadah selai coklat adalah 7.500 gram. Oke, selanjutnya kita melangkah ke rumus mencari neto. Seperti yang telah saya sebutkan, neto adalah berat bersih. Adapun rumusnya yaitu neto sama dengan bruto dikurang dengan tara. Setelah kita mengetahui rumus mencari neto, agar lebih paham, mari kita lihat bersama-sama contoh soal dari neto ini. Bisa kita lihat di PowerPoint. Adapun soalnya yaitu Zaki membeli jagung sebanyak 500 kg. Setelah disimpan selama 6 bulan, taranya 2%. Berapakah berat neto jagung setelah 6 bulan? Kita masuk ke langkah penyelesaian. Berat bruto berdasarkan contoh soal atau soal yang ada di PowerPoint itu 500 kg. Kemudian tara 2%-nya itu, untuk mencari tara 2%, 2% kan itu sama dengan 2/100. Kita kali dengan berat jagung yaitu 500 kg. Jadi 2/100 dikali 500 kg itu adalah 10 gram. Setelah kita tahu berat bruto dan taranya, selanjutnya kita mencari neto. Seperti yang telah kita ketahui, rumus mencari neto yaitu bruto dikurang dengan tara. Jadi kita kurang 500 kg dikurang 10 gram menghasilkan 490 kg. Jadi, berat neto jagung setelah 6 bulan adalah 490 kg. Oke, selanjutnya kita melangkah ke rumus mencari tara. Tara adalah potongan berat. Berikut rumus dari tara. Tara sama dengan bruto dikurang dengan neto. Bisa juga tara sama dengan persentase tara dikali dengan bruto, di mana mencari persentase tara itu sama dengan tara per bruto dikali dengan 100%. Oke, agar kita lebih paham mengenai rumus mencari tara, mari kita lihat bersama-sama contoh soal yang ada di PowerPoint ini. Adapun soalnya yaitu Indra membeli 7 kotak tepung beras dengan bruto masing-masing 70 kg dan tara total 7 kotak adalah 1%. Pertanyaannya, berapakah taranya? Kita masuk ke langkah penyelesaian. Seperti yang kita ketahui dari soal tersebut, bruto tiap kotak tepung beras adalah 70 kg. Tara 7 kotak tepung beras itu adalah 1%. Jadi bruto totalnya yaitu
jumlah kotak dikali dengan bruto kotak. Nah, jumlah kotak kan 7, bruto kotak 70 kg. Jadi 7 dikali dengan 70 kg mendapatkan 490 kg. Nah, kemudian kita pakai rumus tara. Seperti yang kita ketahui, rumus mencari tara yaitu persentase tara dikali dengan bruto. Jadi tara 1% yaitu 1/100 persentase taranya dikali dengan bruto yang telah kita dapat yaitu 490 kg. 1/100 dikali dengan 490 gram itu menghasilkan 4,9 kg. Jadi tara 1 kaleng tepung beras adalah 4,9 kg. Saya Helmi Hanana Rasyidin akan melanjutkan pemateri dari pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bunga tunggal dan pajak. Jadi, bunga tunggal adalah nilai pakai modal yang diinvestasikan di bank untuk jangka waktu tertentu dan bunga biasanya dihitung setiap tahun. Nah, bunga tunggal adalah bunga yang sama atau tidak berubah selama setiap periode. Nah, bunga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, bunga dalam 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Sedangkan bunga dalam N tahun atau N itu sama dengan jumlah tahunnya. Jadi kalau misalnya 1 tahun sama dengan 1/12 dikali persen bunga kali modal. Jadi bunga dalam N tahun sama dengan N/12 dikali persen bunga dikali modal. Baik, kita beralih pada contoh soal. Najwa menginvestasikan uang hasil kerja kerasnya sejumlah 3 miliar menjadi tabungan dalam perbankan Bank Bukopin. Jika Najwa berencana mengambil tabungannya setelah 3 tahun, sedangkan Bank Bukopin memberikan bunga sebesar 10% tiap tahun, berapakah uang yang akan diterima Najwa setelah 3 tahun? Nah, beralih kepada penyelesaiannya, di sini kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui uang investasi yaitu senilai 3 miliar, kemudian bunga bank 10%, kemudian tahun menabungnya selama 3 tahun. Nah, jadi di sini kita juga menuliskan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah uang yang diterima setelah 3 tahun. Nah, jadi uang yang diterima setelah 3 tahun itu di sini kita menjumlahkan uang yang diinvestasikan dengan bunga. Jadi kita cari terlebih dahulu bunganya berapa. Nah, bunga sama dengan uang yang diinvestasikan dikali 3 tahun menabung dikali dengan bunga bank. Nah, uang yang diinvestasikan itu 3 miliar dikali dengan 3 tahun menabung, kemudian dikali pula dengan 10%, menghasilkan 900 juta. Jadi uang yang diterima setelah 3 tahun sama dengan uang yang diinvestasikan yaitu 3 miliar ditambah dengan bunganya yaitu 900 juta. Jadi saldo yang akan diterima Najwa dalam besarnya bunga tunggal adalah sebesar 3 miliar 900 juta. Nah, baik, di sini kita beralih pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai pajak. Jadi, pajak merupakan kewajiban dasar warga negara untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada negara sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada beberapa jenis pajak, antara lain ada pajak penghasilan (PPh), ada pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak pertambahan nilai (PPN). Nah, untuk menghitung pajak penghasilan, rumusnya ialah persentase PPh dikali dengan penghasilan kena pajak. Kemudian untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, menggunakan rumusnya itu sama dengan presentase PPN dikali dengan harga suatu jenis barang. Baik, jadi di sini kita langsung masuk pada contoh. Jadi di sini contohnya, Nazifa kerja di suatu perusahaan dengan gaji 2.400.000 sebulan. Lalu penghasilan kena pajak Rp200.000. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapa besarkah penghasilan yang diterima oleh Nazifa per bulan? Jadi penyelesaiannya, besar gaji 2.400.000
Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya Rp200.000, kemudian PPh sama dengan 10%. Nah, cara kita menjawabnya yaitu besar penghasilan kena pajak sama dengan besar gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi besar gajinya Rp2.400.000, kemudian dikurang Rp200.000 penghasilan tidak kena pajak sama dengan Rp2.200.000. Nah, kemudian di sini besar pajak penghasilannya yang perlu kita ketahui juga. Nah, besar pajak penghasilannya sama dengan 10% dikali penghasilan kena pajak. 10% dikali penghasilan kena pajaknya Rp2.200.000 sama dengan Rp220.000. Nah, gaji yang diterima sama dengan besar gaji dikurang besar pajak penghasilan. Rp2.400.000 dikurang dengan Rp220.000. Nah, sama dengan Rp2.180.000. Jadi besar gaji yang diterima oleh Nazifa per bulan adalah Rp2.180.000.